Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya pagi ini? Insya Allah anak-anakku semuanya sehat selalu dan tetap dalam lindungannya. Zana ingatkan, insya Allah kalian juga selalu sholat wajib, sholat fardu di awal waktu secara berjamaah, dan tak lupa mengaji sholat duha setiap hari. Amin ya robbal alamin. Melanjutkan pembahasan pada minggu yang telah lalu, kali ini Bu Zana akan menjelaskan tentang kandungan Quran surat At-Takwir. Namun sebelumnya kita akan mereview, mengulang kembali bacaan Quran surat At-Takwir. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita awali terlebih dahulu ya anak-anak ya, dengan bersama-sama melafadzkan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat. Shadaqallahul azim. Itu tadi kita mereview Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 10. Anak-anak bisa melanjutkan sampai dengan ayat 29 di rumah kalian masing-masing. Selanjutnya Bu Zana akan menjelaskan apa yang terkandung dalam Quran surat At-Takwir. Anak-anak semuanya tentu tahu apa arti dari Quran surat At-Takwir. Alhamdulillah semuanya sudah tahu. Quran surat At-Takwir artinya menggulung. Wah, apa nih yang digulung oleh Allah? Kalian bisa melihat dalam ayat pertama. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Bayangkan matahari yang sangat besar itu akan digulung oleh Allah. Peristiwa ini tentunya menggambarkan bagaimana peristiwa hari kiamat. Selanjutnya, Quran surat At-Takwir terdiri dari 29 ayat. Kalau anak-anak semuanya membuka mushaf Al-Quran dan mencari di mana letak Quran surat At-Takwir, maka surat At-Takwir berada dalam urutan ke-81 dan turun di kota Makkah. Karena turun di kota Makkah, maka surat At-Takwir disebut dengan surat Makkiyah atau termasuk golongan surat Makkiyah. Selanjutnya, kalau kita melihat Quran surat At-Takwir berdasarkan dengan turunnya, kita tahu kalau Al-Alaq itu turun yang pertama kali. Tetapi kalau Quran surat At-Takwir turun setelah surat Al-Lahab. Quran surat Al-Lahab ini biasa disebut atau nama lainnya adalah Al-Masad. Selanjutnya, apa sih
kandungan Quran surat At-Takwir seperti yang Bu Zana sampaikan tadi, bahwasannya arti dari At-Takwir adalah menggulung. Dan matahari digulung oleh Allah ketika pada hari kiamat. Maka kandungan Quran surat At-Takwir yang pertama adalah menjelaskan tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Kalau kemarin sebelum ini Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Infitor tentang dahsyatnya hari kiamat, Allah kembali mengingatkan kita sebagai orang mukmin tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat melalui Quran surat At-Takwir. Bagaimana gambaran hari kiamat dalam Quran surat At-Takwir? Yang pertama, matahari akan digulung oleh Allah. Selanjutnya, bintang-bintang yang kita tahu jumlahnya ratusan, bahkan kita tidak tahu jumlahnya, itu akan berjatuhan. Anak-anak tentunya bisa membayangkan ya, dahsyatnya hari kiamat seperti apa? Tidak sampai seperti itu. Dahsyatnya hari kiamat, gunung-gunung yang jumlahnya banyak sekalipun akan dihancurkan. Gambaran yang terdapat dalam Quran surat At-Takwir ini agar mengingatkan kita agar senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuktikan bahwasannya suatu saat hari kiamat pasti akan terjadi. Selanjutnya, kandungan Quran surat At-Takwir adalah menjelaskan tentang malaikat, yang salah satu dari jumlah malaikat itu adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril ini? Karena malaikat Jibril ini ternyata di antara malaikat-malaikat yang lain adalah malaikat yang paling mulia. Bahkan Allah mengamanati malaikat Jibril dengan mendapat tugas untuk menyampaikan wahyu. Dalam hal ini, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kandungan surat At-Takwir yang ketiga adalah menjelaskan fungsi dari Al-Quran. Kita tahu bahwasannya Al-Quran adalah kitab suci kita semuanya umat Islam. Ada banyak sekali fungsi Al-Quran. Dalam Quran surat At-Takwir, Allah menjelaskan beberapa fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai peringatan, atau nama lainnya adalah Az-Zikr. Peringatan kepada umat Islam, kepada kita semuanya, yang dalam hari ini adalah tentang dahsyatnya hari kiamat. Peringatan bagi kita agar kita selalu waspada, kita selalu mawas diri. Selanjutnya, fungsi yang dijelaskan adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Dan tak lupa, petunjuk ini nama lainnya adalah Al-Huda. Fungsi Al-Quran yang ketiga dalam Quran surat At-Takwir adalah pedoman. Pedoman ini adalah pedoman bagi umat Islam. Makanya dari itu anak-anak, apa-apa yang kita lakukan, insya Allah semuanya telah diatur dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Selanjutnya, fungsi yang keempat adalah sebagai asyifa. Asyifa ini artinya adalah obat atau penawar. Kita tahu, ternyata dengan membaca Al-Quran, hati kita yang gelisah
insya Allah dapat menjadi lebih tenang. Bahkan dunia kedokteran pun mengakui Al-Quran bisa dijadikan sebagai syifa, obat. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu ya anak-anak, bahwasannya sebelum Al-Quran, Allah telah menurunkan melalui malaikat Jibril adalah kitab-kitab yang lain. Misalnya, ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Maka Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Subhanallah. Demikian tadi, pada kesempatan kali ini Bu Zana telah menjelaskan apa kandungan Quran Surat At-Takwir. Insya Allah dengan kita mengetahui kandungan Quran Surat At-Takwir, menambah keimanan kita dan menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran dan ajaran agama kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di edisi selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Demikian dari Bu Zana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum